Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tugas besar praktikum P3. Perkenalkan, nama saya Maulana Widyatama, NIM 122180073. Nama saya Mahardika Bayu Wicaksana, NIM 122180075. Nama saya Radiatul Belantara, NIM 122180078. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai ringkasan dari penelitiannya. PT Berkasari Pangan adalah perusahaan yang bergerak di bidang produksi bumbu masak. PT Berkasari selama ini menggunakan metode first come first serve. Kesalahan dalam menentukan jadwal produksi akan mengurangi keuntungan dari perusahaan karena akan menambah biaya-biaya yang tidak penting. Perusahaan harus membuat jadwal produksi yang tepat sesuai waktu dan urutan produksi, sehingga produknya itu lebih efektif dan efisien seperti itu. Maka dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode penjadwalan mesin flowshop, metode CDS, dan heuristik Palmer. Tujuan penelitiannya yaitu yang pertama, mengetahui nilai next span menggunakan metode CDS dan heuristik Palmer. Yang kedua yaitu mengetahui metode mana yang memiliki efisiensi penjadwalan yang terbaik. Metodenya yaitu yang pertama, metode CDS. Metode yang dikemukakan oleh Campbell, Dudek, dan Smith adalah setiap pekerjaan atau tugas yang akan diselesaikan harus melewati proses pada masing-masing mesin. Konsepnya yaitu data tiap proses job dalam tiap mesin. Hitung banyak iterasi yang dapat dilakukan. Kemudian bandingkan waktu di setiap mesin dengan aturan kombinasinya. Yang pertama yaitu bandingkan waktu proses M1 dan MM. Yang kedua yaitu bandingkan penjumlahan antara waktu-waktu proses di mesin pertama dan waktu proses pada mesin selanjutnya dengan penjumlahan antara waktu proses pada mesin dan waktu proses pada mesin sebelumnya. Gunakan aturan Johnson untuk menempatkan pekerjaan mana yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Dari urutan-urutan pengerjaan yang telah diperoleh, hitung nilai max span pada masing-masing urutan. Kemudian pilih yang max span-nya paling minimal. Metode heuristik Palmer. Palmer merupakan metode heuristik yang digunakan untuk menyelesaikan penjadwalan flowshop dengan menempatkan urutan job berdasarkan suatu nilai yang dinamakan slope index. Rumus dari slope index itu seperti yang tertera dalam layar. Lalu di pengumpulan data, job pertama memiliki banyak pesanan 1000 dengan waktu prosesnya 6 hari dan batas waktu 10. Lalu job kedua banyak pesanan 4000, waktu proses 24 hari. Job ketiga banyak pesanan 2000 dengan waktu proses 12 hari. Job keempat banyak pesanan 2000, waktu proses 12 hari. Dan job kelima 3000, banyak pesanannya dan waktu prosesnya 18 hari. Nah, batas waktu di sini adalah batas waktu untuk setiap urutannya, bukan setiap jobnya. Lalu waktu peroperasinya adalah sebagai berikut. Lanjut di pengolahan data. Dengan metode yang digunakan pertama adalah CDS. Dengan iterasi yang didapat adalah jumlah mesin dikurangi 1, yaitu nanti ada 3 iterasi karena dia di sini ada 4 mesin yang digunakan. Lalu perbandingan waktu proses iterasi yang pertama sesuai pada tabel yang dibandingkan adalah mesin pertama dan mesin kedua. Lalu untuk perbandingan waktu proses iterasi yang kedua ini dengan menjumlahkan mesin pertama ditambah mesin kedua dibandingkan dengan mesin ketiga ditambah mesin keempat. Data sesuai pada tabel. Lalu untuk perbandingan waktu proses iterasi yang ketiga ini, mesin pertama ditambah mesin kedua ditambah mesin ketiga dibandingkan dengan waktu proses mesin kedua ditambah mesin ketiga ditambah mesin keempat. Dan sesuai yang ada di tabel ini, maka diperoleh urutannya dari hari yang paling kecil, yaitu job pertama, job ketiga, job keempat, job kelima, dan job kedua. Lalu perhitungan max span dengan waktu proses yang ada ini, untuk mesin gilingnya, job pertama dimulai di hari ke-0, waktu proses 1, maka selesai di hari ke-1. Begitu pula selanjutnya, sesuai pada tabel ini, dan perhitungan max span untuk mesin kedua atau proses cooking juga masih sama perhitungannya dengan max span-nya yang didapat 25 dan mesin giling tadi 12 hari. Lanjut di mesin ketiga, perhitungan max span-nya diperoleh max span sebesar 33 hari, dan perhitungan max span mesin keempat atau penghalusan, saya berikan contoh perhitungannya, yaitu job pertama dimulai di hari ke-5, dan proses time-nya adalah
hari dan selesai di hari ke-6. Dan batas waktunya adalah 10 hari. Maka tidak ada job yang terlambat. Begitu pula selanjutnya sesuai dengan urutannya. Maka max span yang didapat dari metode CDS ini adalah 37 hari dan tidak ada pekerjaan yang terlambat. Lalu waktu penyelesaian rata-rata 19,8 hari didapat dari waktu total aliran jumlah tadi 99 dibagi jumlah pekerjaan yaitu 5, makanya ada 19,8 hari. Dan utilitas sebesar 12% didapat dari waktu proses total 12 dibagi waktu aliran proses 99, maka didapat 11 sekian dan dibulatkan menjadi 12%. Lalu sesuai dengan Gantt chart, diperoleh job 1 selesai di hari ke-6, job ketiga selesai di hari ke-13, job keempat selesai di hari ke-17, job kelima selesai di hari ke-26, dan job kedua selesai di hari ke-37. Untuk metode yang kedua yaitu heuristik Palmer, digunakan slope index. Dan slope index job 1, 2, 3, dan 4 ini sudah ditentukan, yaitu sama dengan 0. Maka urutan produksinya pun akan sama dengan urutan jobnya. Dengan data waktu proses sebagai berikut, diperoleh perhitungan max span untuk mesin giling yang pertama sebesar 12 hari, sesuai pada tabel. Lalu perhitungan max span untuk mesin kedua yaitu 27 hari. Dan perhitungan max span untuk mesin ketiga atau proses oven sebesar 35 hari. Dan perhitungan max span untuk mesin keempat atau penghalusan sebesar 38 hari. Nah, di sini saya akan memberikan contoh perhitungan yaitu pada yang ada job lead-nya. Di job ketiga, dimulai di hari ke-25 dengan prosesnya waktu 2 hari dan selesai di hari ke-27. Nah, batas waktunya adalah 25 hari, maka job ketiga tersebut terlambat selama 2 hari. Lanjut, untuk metode heuristik Palmer tersebut didapat max span sebesar 38 hari, terlambat 1 hari dari metode CDS, lalu memiliki keterlambatan sebanyak 5 hari dengan keterlambatan job rata-rata 1 hari dan waktu penyelesaian rata-rata 25,4 didapat dari 127 dibagi 5. Lalu untuk utilitasnya 9% didapat dari 12 dibagi 127 hari. Lalu sesuai dengan Gantt chart, job 1 selesai pada hari ke-6, job kedua selesai di hari ke-25, job 3 selesai di hari ke-27, job keempat selesai di hari ke-31, dan job kelima selesai pada hari ke-38. Lanjut analisis hasil dan kesimpulan. Selanjutnya saya akan menjelaskan analisis hasil dan kesimpulan. Untuk analisisnya dapat diperoleh hasil yang didapat pengolahan data menunjukkan metode CDS mendapatkan hasil yang lebih baik, namun dengan mengubah job urutan job yang ada menjadi 1, 3, 4, 5, dan 2. Waktu penyelesaian rata-rata terendah pada metode CDS adalah 19,8 hari. Metode CDS memiliki nilai utilitas yang lebih besar daripada heuristik Palmer, yaitu sebesar 12%. Metode CDS tidak ada keterlambatan job rata-rata, dan pada metode heuristik terdapat keterlambatan job rata-rata 1 hari. Lalu yang selanjutnya sama seperti yang ada di depan, namun ini keterlambatan rata-rata paling baik dari metode heuristik Palmer. Tidak ada keterlambatan di dalam prosesnya, dan nilai max span yang terbaik yaitu 37 hari. Lalu kesimpulan yang didapat adalah dalam pengolahan data itu menggunakan CDS dan heuristik Palmer. Nah, metode CDS mempunyai penyelesaian produksi tercepat, namun harus mengubah urutan job menjadi 1, 3, 4, 5, dan 2. Lalu pangan yang dengan menggunakan metode CDS dan heuristik Palmer diperoleh hasil yang paling baik menggunakan CDS, karena waktu penyelesaian rata-rata lebih baik daripada heuristik Palmer yaitu 19,8 hari. Utilitasnya pun lebih besar yaitu 12%. Lalu saran dari kami adalah dalam melakukan penjadwalan produksi sebaiknya metode yang digunakan lebih dari 1 metode. Lalu yang kedua, apabila perusahaan ingin mengutamakan ketepatan waktu pada waktu pengiriman dan mempercepat waktu penyelesaian rata-rata, maka disarankan dengan metode CDS. Terima kasih, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian presentasi dari kelompok F3. Apabila ada salah, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.